Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada. Malam hari ini, mari kita kembali sama-sama datang pada Tuhan di malam yang indah ini. Jikalau masih ada satu kesempatan buat kita boleh bersekutu, apapun kondisi kita malam hari ini, mari sama-sama mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Biar Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur malam hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan boleh memimpin setiap kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh kembali datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh fokus. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Apapun kondisi kami malam hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Karena malam hari ini kami mau bersyukur. Menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Yes. Hanya Engkau yang layak Tuhan disembah. Terima kasih. Kau Bapa dan sahabat kami. Kau yang pedulikan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari datang pada Tuhan. Masing-masing pribadi. Bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu pada Tuhan. Bawa ucapan syukur-Mu. Yes. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Ingat setiap kebaikan di dalam hidup-Mu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami, Engkau yang mempedulikan seluruh hidup kami Tuhan. Meskipun lewati lembah, kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, pedulikan seluruh
kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan hidupku, Engkau kekuatanku Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari dengan segenap hati kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Biar malam hari ini Tuhan, dari mulut kami
boleh mengalun. Pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Yes, Jesus. Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi. Yes, Jesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes, Kau yang layak disembah Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang,
tergoyahkan, Kau tetap tak tergoyahkan, Ku sembah Yesus Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Engkau Tuhan. Sebab hati kami percaya Kau Tuhan kami yang besar, Kau Tuhan kami yang hebat. Sebab hati kami selalu percaya Kau Allah yang senantiasa pegang hidupku selalu, hanya Yesus. Dan hati kami selalu percaya, kami pun
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kemenangan dari-Mu. Mari bersama. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau yang beriman, engkau yang percaya. Mari katakan imanmu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan. Haleluya. Segenap hati kami berseru. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi bersama kami katakan. Ku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Dengan hati kami berseru nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan yang telah berjanji. Satu-satunya pribadi yang kami sembah, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Senap hati kami berseru dan hati kami percaya. Yang kami sembah, yang kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus selamanya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi bersama mari katakan. Aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami membuka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Di tengah keadaan yang hari-hari ini mungkin banyak orang sedang dikuasai oleh roh ketakutan dengan apa yang terjadi atas bangsa kita. Biarlah kita mau terus setia mencari Tuhan, bahkan semakin hari semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan, bahkan semakin hari semakin mengejar perkenanan Tuhan, saudara, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kita percaya bahwa ini adalah penggenapan dari firman Tuhan bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir, di akhir zaman, dan karena itu biarlah iman kita boleh semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan supaya apapun yang akan kita hadapi ke depan, kita percaya akan firman Tuhan, akan janji Tuhan, dan kita tidak mudah goyah, saudara Baik, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya jemaat Mesbah Doa. Saya seorang nenek yang menjaga mama saya saat di rumah sakit. Melihat mama saya mulutnya sudah dipasang selang supaya tidak tergigit lidahnya. Bahkan melihat mama saya hidungnya dipasang selang untuk makan, juga selang oksigen. Aduh rasanya gimana saudara. Saya ingat kata-kata ibu dalam khotbah ibu dikatakan berharaplah pada Tuhan. Saya hanya sujud menangis di kamar mandi. Meminta Tuhan untuk turut bekerja. Dan puji Tuhan besoknya selang di mulut akhirnya dibuka, oksigen juga dibuka, dan besoknya lagi selang di hidung juga dibuka. Dan puji Tuhan Bu akhirnya pulang dari rumah sakit dan saat itu tidak ada biaya ketika akan membayar biaya itu, dan saya juga bingung. Juga adik saya yang punya mobil juga tidak bisa jemput. Saat itu saya kecewa. Dan saya hanya kembali kepada Tuhan, saya berdoa dan saya bersyukur. Dan puji Tuhan Bu, besoknya mama saya minta duduk dan akhirnya kami bisa sewa mobil untuk pulang. Suster sudah tawari ambulans dan saya imani saya akan pulang ke rumah dan terima kasih buat semua mujizat Tuhan. Selamanya Tuhan ada bagi kita yang percaya kepadanya. Saya mengucap syukur berkat juga khotbah-khotbah ibu dan seluruh tim yang selalu setia melayani di Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Terima kasih banyak ibu dan tim. Saya bernasar jika saya bisa membawa mama saya pulang kembali ke rumah, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Dan saya mau taat kepada Tuhan. Dan saya mau ingat akan janji Tuhan, janji saya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal, hidup yang sampai pada kekekalan. Memang Tuhan tidak berjanji memberi hidup yang selalu senang, tapi Tuhan berjanji memberi hidup yang sampai pada kekekalan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, memang selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan melewati yang namanya proses, tantangan, persoalan. Tetapi itu benar apa Ibu katakan bahwa Tuhan tidak memberikan kita hidup yang senang, tapi Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mengikuti Yesus memang tidaklah mudah, seringkali kita akan diperhadapkan dengan ujian, pencobaan, tapi ketika kita taat dan setia maka semuanya bisa terlewati. Buktinya kesaksian malam ini, mamanya sakit, sudah dipasang selang di hidung, di mulut.
Ya namun ketika berdoa Tuhan pulihkan, bahkan ketika mau pulang dari rumah sakit ya tidak bisa bayar, uangnya nggak ada, tapi puji Tuhan akhirnya juga mujizat terjadi dan ya bisa dilunasi. Saudara, ya saya percaya bahwa orang-orang yang berada pada Tuhan itu tidak akan pernah dikecewakan. Karena itu di tengah masa sulit sekalipun, mari kita terus mau mengandalkan Tuhan, mau mengharapkan Tuhan, jangan pernah menaruh ya kepercayaan kita kepada yang lain selain daripada kepada Tuhan. Terima kasih ya buat Ibu sudah mengirimkan kesaksian. Dan baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di Mazmur 142. Ya, kita akan lanjutkan pembacaan hari ini, tetapi kita tetap berdoa buat bangsa dan negara kita. Biarlah iman kita boleh semakin dibangunkan di dalam Tuhan. Mazmur 142, nyanyian pengajaran Daud ketika dia ada dalam gua. Ya, suatu doa. Judulnya adalah doa seorang yang dikejar-kejar. Daud pernah mengalami dikejar-kejar saudara, ya oleh bukan musuhnya, oleh orang yang dulu pernah dekat dengan dia, yang pernah mengangkat hidupnya, tiba-tiba karena iri hati ya berubah menjadi musuh, yaitu Raja Saul. Raja Saul dulu begitu membanggakan Daud ketika akhirnya Daud berhasil mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Karena pada waktu itu raksasa itu menantang barisan bangsa Israel. Tapi tidak ada satupun yang berani maju, dan akhirnya saudara Tuhan mengirim Daud untuk mengalahkan. Ya, dan pada waktu itu Saul merasa sangat senang karena Daud datang di waktu yang ya memang ya di waktu-waktu yang memang mereka sangat-sangat membutuhkan. Tidak ada seorang pun prajurit dari tentara ya Israel yang berani menghadapi Goliat, tapi Daud dikirim oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat hanya dengan ya batu katepelnya saudara. Dan pada saat itu bayangkan Saul sangat bersuka cita karena ada yang menyelamatkan bangsanya ya daripada musuh saudara. Tetapi akhirnya ya sukacita dan rasa bangga kepada Daud itu berubah menjadi iri hati. Ya kenapa? Karena yang tadinya Saul mengucap syukur ya atas pertolongan Daud, tetapi berubah menjadi iri hati karena rakyat mulai memuji-muji ya Daud. Dan akhirnya Saul iri hati dan Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh dia. Ya bahkan tidak ada alasan saudara, tetapi ya akhirnya Saul ya pengen bunuh Daud karena iri hati. Ya bayangkan saudara, dosa iri hati itu memang sangat mengerikan. Ya bisa membunuh hubungan keluarga, hubungan saudara, bahkan hubungan apapun ketika kita tidak berjaga-jaga di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan Mazmur ini ditulis Daud ketika dia sedang ada dalam gua bersembunyi dari kejaran. Judul perikopnya ya doa seorang yang dikejar-kejar. Ya, dan saudara kita tahu bahwa doa ketika kita merasa sudah kewalahan, sudah putus asa dan tidak ada lagi harapan, ketika kita sudah merasa dipojokkan ya oleh musuh-musuh kita, dan kita disitulah ya tahu bahwa hanya Tuhan. Ketika kanan, kiri, depan, belakang sudah nggak bisa, baru kadang manusia itu menoleh ke atas ya. Hanya kepada Allah yang bisa ya memberikan pengharapan dan perlindungan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku keberitahukan ke hadapannya. Ya saudara, ketika dalam keadaan terjepit, terdesak dengan masalah, keadaan mungkin hari-hari ini juga banyak yang ketakutan mendengar berita-berita di atas bangsa kita. Ya disitulah rasanya kehilangan ya kekuatan ya. Bahkan rasanya aduh nggak ada pengharapan ketika banyak mendengung-dengungkan hari-hari ini, takut terjadi kerusuhan lagi dan lain sebagainya. Akhirnya karena melihat peristiwa di depan mata, maka muncullah ketakutan. Ya, ketakutan itu adalah satu keadaan di saat manusia terjepit dan merasa tidak ada pertolongan. Kenapa manusia takut? Ya karena dia putus asa, karena dia merasa nggak ada pertolongan. Makanya hari-hari ini
kita harus membangun iman kita. Di tengah keadaan, Daud pun mengalami waktu itu merasa seperti mau mati, dikejar-kejar, dan yang mengejar dia adalah Raja Saul, saudara. Lalu dia datang kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan ketika dia takut, dia kecewa? Dia bilang, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepada kuberitahukan ke hadapannya. Saudara, ya, kita semua tentu pernah mengalami satu keadaan yang rumit dan sukar dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah Tuhan nggak pernah maksudnya ya nggak begitu penting seberapa buruk keadaan kita. Tapi yang penting bagi Tuhan adalah melihat respon hati kita. Ya, dan itu yang akan menggerakkan pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita ketika kita berespon sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Daud ketika dia dalam keadaan terjepit, ketakutan, ya putus asa, dikejar oleh raja, dia tidak mencari pertolongan kepada manusia. Daud tidak mengandalkan orang lain, dia tidak mencari backingan atau dukungan dari orang-orang kaya atau orang yang berpangkat. Tidak, tetapi Daud berkata ketika dia sedang dalam keadaan ketakutan, dikejar-kejar, aku ya berseru kepada Tuhan dengan nyaring, ya. Dengan nyaring, saudara, dia berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Dia menjerit kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, Daud bilang. Ya, dengan nyaring dia memohon, berseru dan memohon kepada Tuhan. Tidak peduli seberapa besar ya masalah yang kita hadapi hari ini. Percayalah, hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang berharap pada Tuhan. Ya, ketika kanan, kiri, depan, belakang buntu, maka engkau masih bisa melihat satu, yaitu ke atas kepada Tuhan, saudara. Nyaringkan suaramu, ayo memohonlah kepada Tuhan seperti Daud. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepada Tuhan. Ya, curahkan semua isi hatimu kepada Tuhan, kesesakanmu ceritakan kepada Tuhan. Jangan ceritakan kesesakan kita kepada tetangga, kepada orang tua, kepada keluarga, tapi datang ke kaki Tuhan, memohon dan ceritakan semua persoalanmu kepada Tuhan. Saya mempraktikkan ini, saudara. Ya, kenapa saya sangat bersyukur? Mungkin inilah ya sebabnya juga banyak pertolongan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, ketika saya menghadapi pencobaan, tekanan, persoalan, saya datang kepada Tuhan. Saya berseru-seru kepada Tuhan. Dan mungkin itulah yang membuat hati Tuhan tergerak. Ya, itulah yang membuat hati Tuhan Tuhan ya tergerak untuk menolong. Ya, saya tidak mau datang kepada manusia, tapi saya datang kepada Tuhan. Saya nggak mau curhat sama manusia, saya tidak mau menceritakan kesusahanku kepada manusia. Datang di kaki Tuhan ya ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, datanglah di kaki Tuhan, curahkan isi hatimu, beritahukan ya semua kesesakanmu, cerita aja sama Tuhan, saudara. Seringkali ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, kita nggak perlu meminta yang aneh-aneh. Kadang kita cuma bisa cerita sama Tuhan, Tuhan, kau tahu hari ini tuh aku begini. Nangis aja sama Tuhan, curhat saja sama Tuhan. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkau yang mengetahui jalanku. Daud berkata ketika bahkan dia sudah merasa enggak ada lagi semangat, sudah lemah lesu, dia lari dari satu kota ke kota yang lain, dan pelariannya itu, saudara, bukan dari hotel ke hotel, dari padang gurun ke gua, ke gunung batu untuk bersembunyi. Makanya ya semangatnya sudah lemah, letih lesu, dia bilang sudah semuanya. Ya, ketika semangatku melemah lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Satu iman dari Daud, dia mau berkata bahwa ya bahkan ketika dia mulai putus asa, lemah, dia hanya percaya bahwa Tuhan mengetahui jalan hidupnya.
Dia percaya bahwa Tuhanlah yang tahu, Tuhanlah yang sanggup untuk menyatakan ya, untuk menolong. Bahkan Tuhan tahu jalan hidup kita ini ke depan mau seperti apa. Kalau Tuhan tahu, maka Tuhan yang sanggup mengubahnya, Tuhan yang sanggup ya memperbaharuinya, saudara. Bahkan di sana dia berkata, di jalan ya, ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkau yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi ya, mereka memasang jerat terhadap aku. Bayangkan, bukan keadaan yang mudah bagi Daud untuk jerat kanan kiri, orang berusaha untuk menjatuhkan, untuk membunuh, untuk menghalau dia, saudara. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ya, bahkan dia dulu punya banyak teman. Dia dulu ya pernah diangkat Saul menjadi menantu dan panglima perang di Israel. Tapi ketika Saul ingin membunuh dia, tidak ada satupun teman menolong. Memang seringkali begitu ketika kita ini dalam keadaan lagi di atas, semua orang pengen mendekat dengan kita. Semua orang pengen berkata bahwa orang mengenal kita. Tapi ketika kita adalah masalah, saudara, semua orang akan lari menjauh. Nggak ada orang yang mau dekat-dekat dengan orang yang punya masalah. Nggak ada orang yang mau dekat-dekat dengan orang yang lagi dalam pergumulan. Ya, itu memang ya alkitabiah dan memang terjadi. Daud pun merasakan itu. Dulu dia dipuji-puji, ya diagung-agungkan, diangkat jadi panglima perang, diangkat jadi menantu karena mengalahkan Goliat yang begitu hebat. Tapi ketika Saul mengeluarkan ultimatum untuk membunuh Daud, maka semua orang meninggalkan dia. Daud berkata, aku melihat ke kanan, tidak ada seorang pun, ya, dan aku melihat ya, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Bahkan tempat pelarian bagiku telah hilang karena tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ya, di tengah kesulitan tidak ada orang yang mau mencari dia. Ayat 6, tapi ini yang Daud lakukan. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Ya, Daud nggak peduli apakah ada orang mau tolong dia. Daud nggak peduli apakah ada orang datang melindungi dia. Daud nggak peduli apakah ada orang datang untuk ya menjadi kekuatan bagi dia. Yang dia hanya peduli dan dia percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Dia bilang, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Engkau tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Nggak usah terlalu peduli, saudara, apakah keluargamu mau tolong, apakah orang mau ya peduli dengan kita. Itu enggak penting. Yang terpenting adalah apakah kita mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Itulah yang ya di atas segala-galanya, saudara ya. Perhatikanlah teriakku, kata Daud ya. Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Ya, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Daud bahkan mengakui di hadapan Tuhan tidak punya cukup kekuatan. Bayangkan, seluruh tentara dikerahkan untuk mencari Daud, untuk membunuh dia. Semua orang ya disuruh cari Daud untuk dibunuh. Jadi dia bilang, memang mereka terlalu kuat Tuhan, dan aku ini lemah. Aku gak punya cukup kekuatan. Mereka mengejar aku. Ya, dia bilang, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Daud berkata, Tuhan, hanya satu tujuan Daud. Waktu Tuhan menolong dia, mengeluarkan dia dari kesesakan, maka dia akan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Daud bilang ya, Tuhan tunjukkan pertolongan dan berbuat baiklah kepadaku, supaya orang-orang mendengar tentang kemuliaan Tuhan. Semua peristiwa, semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita adalah satu tujuannya, agar kita memuliakan nama Tuhan, bersaksi bagi nama Tuhan. Apapun yang terjadi di atas bangsa kita hari-hari ini, jangan biarkan iman kita padam, jangan biarkan kita ketakutan sehingga kita menempuh cara-cara yang salah. Tapi mari saudara, kita mau kejar Tuhan, cari perkenanan Tuhan, dan berserulah kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sumber pertolongan kita, dan kita tahu pada akhirnya Tuhan menolong Daud, ya Tuhan mengangkat hidup Daud, bahkan Tuhan memuliakan dia. Hal yang sama kita minta dari Tuhan malam hari ini, agar hidup kita juga boleh dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapak, terima kasih buat firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami malam ini. Kami mendengar dan melihat bagaimana kisah hidup Daud. Di saat dia takut, di saat dia lemah, di saat dia gentar, dia tetap mau percaya bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan. Kami juga hari-hari ini di tengah keadaan bangsa kami yang tidak menentu, kami mau berkata Tuhan tempat perlindungan kami. Ya, kami percaya dengan hati bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami buang segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami berdoa di atas bangsa ini. Tuhan, biarlah damai-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan yang mengendalikan semua hal di atas bangsa ini, karena kami tahu tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan yang sanggup menggagalkan juga niat-niat jahat orang di atas bangsa ini. Kalau ada orang-orang yang berniat jahat, siapapun dia, walaupun itu pejabat siapapun, Tuhan berperkara. Hajar mereka dengan cara-Mu agar mereka bertobat dan sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab mereka di atas bangsa ini sebagai satu Tuhan kesempatan untuk mereka melayani Tuhan. Berkati bangsa kami, biarlah pertobatan terjadi di kalangan para pemimpin Tuhan, para pejabat-pejabat di negeri ini. Bahkan juga berikan hujan pertobatan buat seluruh rakyat di atas bangsa ini. Beri pertobatan supaya kami juga dijauhkan dari segala dosa-dosa, supaya Tuhan, rakyat juga boleh sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Roh takut akan Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Roh takut akan Tuhan menolong kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri akan memberkati bangsa dan negara kami, berkati rakyat Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun dan roh pertobatan, hujan pertobatan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus atas kehidupan setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus mencari wajah-Mu. Tuhan, jadi kekuatan dan berkeluarga, rumah tangga, di dalam bisnis, pekerjaan. Berikan ketenangan hati bagi setiap anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang rindu pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga. Tuhan, pulihkan dalam kesehatan yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut memberkati agar semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Biarlah melimpah atas hidup kami setiap kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana grup Mesbah Doa pergi ke Israel nanti bulan Oktober. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, beri kesehatan, kekuatan, juga keamanan Tuhan di Israel. Kami percaya Tuhan izinkan kami bersiara untuk melihat tanah perjanjian-Mu ya Bapa. Berkati para peserta yang sudah mendaftar agar kesehatan menjadi milik mereka. Kami juga memberkati bangsa-bangsa Tuhan semua di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa Tuhan, seperti yang Engkau juga menyertai bangsa Indonesia dengan keamanan, ketentraman. Jika bukan Tuhan yang pegang kendali, maka sia-sialah usaha para penjaganya. Berkati TNI Polri, berkati Bapa, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, yang di luar kendali. Roh-roh kekerasan, kerusuhan, pertikaian kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya